Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan Islam yang berperan penting dalam sejarah Maluku dan Nusantara, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah terbentuknya kedua kesultanan ini. Yang pertama, Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baab Mansur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Pada awalnya, Ternate terdiri dari 4 kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang momole atau kepala marga. Musyawarah di antara para momole menghasilkan keputusan untuk membentuk sebuah kerajaan dengan Momole Chiko sebagai raja pertama. Perkembangan agama Islam. Agama Islam mulai masuk ke Ternate sekitar abad ke-14 ketika Raja Kolano marhum pada tahun 1432 sampai 1486 Masehi memeluk Islam setelah kedatangan Maulana Hussein dari Jawa yang mengajarkan Al-Quran. Kolano marhum menjadi raja pertama yang menganut Islam dan putranya Zainal Abidin mulai menerapkan hukum-hukum Islam. Dengan perubahan ini, gelar Kolano diubah menjadi Sultan, menandai transformasi Ternate menjadi Kesultanan Islam. Masa kejayaan. Ternate mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Ba'abdullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi, di mana wilayahnya meliputi daerah luas hingga Filipina bagian selatan. Sultan Ba'abdullah dikenal sebagai penguasa 72 pulau dan berhasil mengusir Portugis dari Maluku setelah perang selama 5 tahun, sehingga menjadikan Ternate sebagai salah satu pusat peradaban Islam terbesar di Indonesia Timur. Kedua, Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore didirikan lebih awal daripada Ternate, sekitar tahun 1081 Masehi oleh Muhammad Nakil. Tidore terletak di sebelah selatan Ternate dan dikenal sebagai pesaing utama dalam perdagangan rempah-rempah. Persaingan dengan Ternate. Kedua kesultanan ini terlibat dalam persaingan yang ketat untuk menguasai perdagangan rempah. Persaingan ini semakin diperburuk dengan kehadiran bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol yang berusaha memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Bersatu melawan penjajah. Pada tahun 1781, Sultan Nuku dari Tidore memimpin pemberontakan melawan Belanda yang sebelumnya telah mengalahkan Portugis. Pemberontakan ini berhasil menyatukan Kesultanan Ternate dan Tidore demi melawan penjajahan. Pembawa Islam di Kesultanan Maluku, Ternate, dan Tidore. Yang pertama, Kesultanan Ternate. Ada Datu Maulana Hussein. Datu Maulana Hussein merupakan tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Ternate. Ia adalah seorang murid dari Sunan Giri yang datang ke Ternate pada tahun 1465. Melalui hubungan persahabatan dengan Raja marhum, Datu Maulana Hussein berhasil mengislamkan raja dan keluarganya, serta mengajarkan ajaran Islam kepada pejabat istana dan masyarakat luas. Dengan pengaruhnya, Raja marhum menjadi raja pertama yang memeluk Islam, yang kemudian diikuti oleh seluruh keluarga kerajaan. Yang kedua, ada Sultan Zainal Abidin. Setelah Raja marhum, putranya Sultan Zainal Abidin
pada tahun 1486 sampai 1500 melanjutkan upaya Islamisasi dengan memperkenalkan sistem pemerintahan bercorak Islam. Ia mengganti gelar Kolano menjadi Sultan dan menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Zainal Abidin juga mendirikan madrasah pertama di Ternate untuk mendidik generasi baru dalam sejarah Islam, serta mengajak ulama dari Giri untuk membantu penyebaran agama. Yang ketiga ada Sultan Bayanullah. Pengganti Zainal Abidin, Sultan Bayanullah memerintah dari tahun 1500 sampai 1522, juga berperan penting dalam memperkuat posisi Islam di Ternate. Ia memperkenalkan sebagai peraturan yang menegaskan penerapan syariat Islam, seperti larangan poligami dan kewajiban berpakaian Islami. Bayanullah dikenal sebagai sosok yang berhasil mengeluarkan rakyat dari praktik politisme menuju monotisme Islam. Selanjutnya, Kesultanan Tidore. Di Kesultanan Tidore, proses Islamisasi juga dipengaruhi oleh interaksi dengan Ternate. Meskipun tidak ada satu tokoh tunggal yang dikenal seperti Datu Maulana Hussein di Tidore, hubungan antara kedua kesultanan ini memungkinkan pertukaran budaya dan agama. Banyak ulama dari Ternate yang berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ke Tidore dan sekitarnya. Peran ulama. Ulama-ulama dari kedua kesultanan seringkali berkolaborasi dalam penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat. Mereka mengajarkan tata cara sholat, membaca Al-Quran, serta nilai-nilai moral dalam Islam. Hal ini menciptakan jaringan pendidikan yang kuat di wilayah Maluku. Faktor kemunduran atau keruntuhan Kesultanan Maluku, Ternate, dan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore mengalami kemunduran dan akhirnya keruntuhan akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap proses tersebut. Yang pertama, kelemahan kepemimpinan. Setelah wafatnya Sultan Ba'abullah pada tahun 1583, kepemimpinan di Kesultanan Ternate semakin melemah. Sultan-sultan berikutnya tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengatasi tantangan yang dihadapi kerajaan, baik dalam maupun luar. Ketiadaan pemimpin yang cakap menyebabkan ketidakstabilan politik dan administrasi yang berujung pada kemunduran kerajaan. Yang kedua, konflik internal dan persaingan dengan Tidore. Hubungan antara Kesultanan Ternate dan Tidore yang awalnya baik mulai memburuk akibat adu domba yang dilakukan oleh penjajah, terutama Portugis dan Spanyol. Persaingan ini menciptakan ketegangan dan konflik di antara kedua kesultanan, mengalihkan perhatian dari ancaman eksternal, ketidakmampuan untuk bersatu dalam menghadapi penjajah, membuat kedua kesultanan semakin rentan. Yang ketiga, intervensi penjajah Eropa. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, dan Belanda, membawa dampak signifikan terhadap kemunduran kedua kesultanan. Setelah mengusir Portugis dari Ternate, Sultan Ba'abullah berhasil mempertahankan kekuasaan. Tetapi setelahnya, serangan dari Spanyol dan kemudian dominasi VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie membuat posisi Ternate semakin terjepit. Perjanjian dengan VOC pada tahun 1607
memberikan hak monopoli perdagangan kepada Belanda, juga memperlemah kedaulatan Kesultanan Ternate. Yang keempat, monopoli perdagangan oleh VOC. Setelah perjanjian dengan VOC, Kesultanan Ternate kehilangan kontrol atas perdagangan rempah-rempah yang sebelumnya menjadi sumber kekayaan dan kekuatan mereka. VOC tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga mulai mencampur tangan dalam urusan pemerintahan Ternate dengan syarat bahwa setiap pergantian sultan harus disetujui oleh VOC. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi kerajaan. Dan yang terakhir ada revolusi sosial dan perlawanan rakyat. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sultan yang lemah dan dominasi Belanda memicu berbagai gerakan perlawanan di kalangan bangsawan dan rakyat. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk melawan penjajahan, seperti perlawanannya dipimpin Sultan Sibori pada akhir abad ke-17. Semua usaha tersebut gagal akibat kekuatan militer Belanda yang lebih besar.